Saya mungkin masuk ke poin terakhir, mungkin bisa ditambahkan oleh kawan-kawan yang lain. Bicara soal apa yang harus dilakukan ke depan, saya berharap kita tidak terjebak pada isu dapur harus higienis, penyerapan UMKM lokal harus sekian, dan lain-lain. Bapak, Ibu, ini soal kausalitas. The main problem is who is running this program. Siapa pemilik SPPG-nya? Sepanjang SPPG-nya masih dimiliki oleh orang-orang yang punya konflik kepentingan, saya sangat tidak yakin bahwa kemudian dapurnya akan dikelola dengan baik. Dan itu kalau terus terjadi, maka sampai 2029 kita akan mendiskusikan masalah yang sama. Melelahkan sekali. Ini tidak hanya lelah untuk kami masyarakat sipil, pasti juga lelah untuk Bapak Ibu di DPR, pasti juga lelah untuk masyarakat, padahal banyak hal strategis lain yang perlu kita pikirkan. Maka di titik itu saya mungkin hanya akan bilang, secara demokrasi hanya ada 3 institusi yang bisa menghentikan dan mengevaluasi program ini. 1, Mahkamah Konstitusi, dan kami sudah ajukan judicial review dan gugatan, dan kemungkinan secara prediksi, kemungkinan belum tentu dan kemungkinan akan ditolak. Institusi kedua yang bisa menghentikan dan mengevaluasi program ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Ada hak yang melekat di sana secara demokrasi. Dan entitas ketiga yang bisa menghentikan ini adalah Prabowo Subianto. Dan terus terang saya hanya ingin bilang, dari 3 entitas ini kami berada dalam kekecewaan dan kekhawatiran ini tidak akan kemana-mana dan direspon oleh ketiga institusi ini. Sangat menyakitkan kalau kami berharap pada entitas keempat, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Dan hari ini part terakhir yang ingin saya sampaikan juga, kami masyarakat sipil yang menyuarakan ini disuruh pindah negara. Ini adalah titik terendah terus terang bagi saya keluar negeri, sekolah, kawan-kawan berjuang dengan baik untuk masyarakat. Kemudian kita melakukan ini disuruh pergi keluar Indonesia. This is so painful. Terima kasih.